Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya adik-adik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan tolong kami juga untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, dan kami mau duduk diam, kami mau siap mendengar firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, pada hari ini Kak Chandra akan membawakan renungan berjudul Tanah Liat di Tangan Tukang Periuk. Renungan ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1-6. Di sini diceritakan bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada Nabi Yeremia, dan Tuhan memberi contoh tukang periuk yang sedang mengerjakan periuk dari tanah liat. Periuk ini seperti kendi, dia kendi dari tanah liat, biasa untuk menyimpan air atau menyimpan bumbu-bumbu dapur atau menyimpan beras, minyak. Fungsinya untuk menyimpan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa sih Tuhan mencontohkan periuk dari tanah liat kepada Nabi Yeremia? Tadi dikatakan tanah liat yang sedang dikerjakan ini seperti kaum Israel waktu itu diceritakan. Kita ini seperti tanah liat. Nah, Tuhan digambarkan sebagai tukang periuk yang mengerjakan tanah liat ini. Nah, kenapa sih contohnya tanah liat, bukan besi atau benda-benda lain, bahan-bahan lain? Yang pertama, kita lihat tanah liat ini mudah dibentuk. Tuhan mau kita ini mudah dibentuk sehingga kita bisa menjadi seorang yang seturut dengan kehendak-Nya. Nah, dikatakan di sini ketika Yeremia berada di rumah tukang periuk ini sedang melakukan proses pelarikan. Ketika tanah liat itu ditaruh di satu tempat, lalu diputar, lalu tangan tukang periuk ini mulai membentuk tanah liat yang tadinya segumpal itu jadi barang-barang yang berguna seperti kendi tadi. Itu adalah proses pelarikan. Dikatakan juga di sana tadi ada bejana-bejana yang ketika dibentuk dia gagal, mungkin sedikit bengkok atau mungkin ada yang lepas. Yang dilakukan tukang periuk tidak langsung membuangnya, tapi dia kerjakan lagi menjadi sesuatu yang baik menurut tukang periuk itu. Itu benar-benar menggambarkan hidup manusia. Hidup kita ketika kita masih belum bertobat, masih berdosa, itu sama seperti tanah liat yang ada di hutan, ada di gunung, yang nggak ada harganya, yang nggak berguna. Bahkan kalau sedang hujan, tanah liat ini bisa membuat orang-orang jalan di atasnya terpleset. Bukannya berguna, malah merugikan buat orang lain. Itu gambaran kita ketika kita berdosa dan belum bertobat ya. Itu gambaran orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tapi ketika tanah liat itu diambil oleh tukang periuk, dibawa ke rumahnya, dibentuk, dan jadi menjadi satu hal yang berguna buat orang lain, itu perbandingan yang 180 derajat dengan tanah liat yang masih di alam liar sana. Intinya di sini adalah untuk tanah liat tadi menjadi sesuatu yang berguna, ada proses.
ada tahapan-tahapan. Pertama, tanah liat itu diambil. Nggak mungkin diambil satu-satu begini ya, capek. Diambilnya pakai skop, pakai pacul. Diambil dengan cara yang mungkin bisa dianggap kasar. Begitu sampai di tangan tukang periuk, apakah langsung jadi bejana? Tidak. Dia digemburkan dulu, disiram air. Habis itu prosesnya dia harus diputar-putar dengan kencang, harus dibentuk, ditarik, dipukul, ditarik. Setelah terbentuk dia harus dibakar dulu. Setelah dibakar dia harus dijemur dulu. Ada banyak proses menuju yang dialami tanah liat tadi supaya menjadi bejana yang berguna, yang bagus, yang baik. Butuh ada hal-hal yang dikorbankan di situ. Mungkin kalau tanah liat itu bisa ngomong ketika dia disiram, oh dingin pak. Ketika dia dipukul dan ditarik supaya dia jadi tinggi ini, mungkin dia, wah sakit pak, sakit. Tapi ketika dia manut, dia nurut sama yang si tukang periuk, mau digimanakan hasilnya akan jadi baik. Kita nih seperti tanah liat itu tadi. Ketika kita ikut Tuhan, gak semuanya langsung berjalan mulus, tidak ada masalah. Kita lepas dari semua dosa, tidak. Kita masih bisa berbuat dosa, kita masih bisa melakukan kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, sama seperti yang tadi dikatakan di ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berdosa, Tuhan tidak langsung meninggalkan kita. Dia kerjakan lagi kita, dia mengerjakan kita lagi, membentuk kita lagi. Mungkin kita merasa, wah nggak mungkin saya diampuni dosa saya. Tapi Tuhan itu Maha Pengampun, dan Dia nggak meninggalkan kita walaupun kita ini salah. Dia kerjakan lagi, karena tujuan akhir tukang periuk itu kan membuat bejana yang baik, yang berguna. Dan bentuknya tidak harus sama. Mungkin ada yang bulat gini, mungkin ada yang tinggi, mungkin ada yang lebar tapi pendek. Bentuknya tidak harus sama, tapi sama-sama berguna, sama-sama bisa dipakai orang lain. Ayo kita manut sama Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sertakan Tuhan. Bahkan ketika mau main pun sertakan aja Tuhan. Kita sertakan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita bermain, kita nggak jadi batu sandungan. Justru kita jadi berkat buat orang lain. Hal-hal sekecil itu, ayo kita libatkan Tuhan. Ketika kita jadi berkat buat orang lain, nama Tuhan dipermuliakan, kita jadi saksinya Tuhan. Dan itu yang dibutuhkan dunia saat ini. Dunia saat ini kurang percaya dengan omongan. Dunia saat ini mau lihat tindakan.
ketika tindakan kita sesuai dengan apa yang dimau Tuhan, itu sudah pasti akan memberkati orang lain, akan jadi contoh. Jangan takut menghadapi apapun, asal itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut, sertakan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Kalian akan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang di sekitar kalian semua diberkati, kita semua damai sejahtera karena Tuhan memberkati kita semua dengan melimpah. Ayo kita libatkan Tuhan di setiap proses hidup kita, seperti tanah liat tadi yang ikut prosesnya tukang periuk. Itu saja yang bisa Kak Chandra sampaikan. Tuhan memberkati. Ayat hafalannya Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. God bless you dah. Adik-adik, sekarang saatnya kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.